Sambungan pelajaran kita itu masalah yang ke-10, yaitu zikrul maut. Jadi zikrul maut itu tadi artinya mengingat mati. Nah, jadi ini. Ya habis sudah nih kita nih, apabila matian habis kisah udah. Jadi kita mengingat mati ini tadi artinya disuruh atau termasuk sifat kepujian. Mengingat mati ini adalah yang terakhir daripada sifat kepujian dan taat batin yang ke-10, yang 10 perkara. Nah, jadi terakhir dan ingat mati, orang ingat mati itu termasuk pahala. Kenapa? Taat batin karena mati. Nah, itu ingatkan itu tuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, surah Al-Imran. Artinya tiap-tiap diri yang bernapas itu akan merasakan mati. Jadi apa aja? Asal sesuatu yang berhinak, lain yang bergerak. Mau bergerak jam tuh kada mau mati ini. Kenapa bergerak? Karena sesuatu yang kada berhinak, mati kada bergerak orang. Lain maksudnya nih. Kalau di sini maksud di sini sesuatu yang berhinak, apa aja ada perhinakannya. Pacangan stop kena. Dan apabila ini stop sesuatu perhinak itu kenapa lagi ditambahi? Kalau jam misalnya mati ganti baterai jangan pulang. Kenapa? Yang lain sepeda motor habis minyak, apabila diisi minyak jangan pulang. Tapi kalau manusia habis inaknya tambahin inak pulang, kenapa lagi? Nah, jadi beda. Makanya maknanya di sini atau artinya ini tadi, orang yang mati setiap sesuatu yang bernapas atau yang berhinak apabila sampai waktunya kena maka akan menemui kematian, kada berhinak lagi. Teranglah kepada kita bahwa mati itu akan kita temui. Nah, itu dia sih. Kita berhinak pada merasa tidak dapat kita berjauh diri daripada kematian. Kata kawa, kemana aja buka. Kata kawa. Jadi ujar sidin, kata kawa berjauh diri kita daripada kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Surah An-Nisa. Di mana kamu berada, niscaya mati itu menemui kamu meskipun ada kamu dalam benteng yang maha kuat. Kemana aja kita buka, kemana aja kita berlindung, kada kawa kita menghindari daripada kematian. Nah, ujar sidin itu dua sudah. Dalam Al-Quran tuh menerangkan yang pertama setiap sesuatu yang bernapas pasti mati. Yang kedua kemana aja kita buka pasti kedapatannya. Kalau kue berlindung atau kita buka pasti dapat. Dan apabila kita telah mati, ujar sidin, tidak dapat lagi akan menambah amalnya. Kada kawa lagi kita bergerak, kada kawa lagi apa amal. Nah, ini dulu bagi kita yang masih mempunyai kehidupan. Tapi ada juga seseorang itu tadi hendak maulah sekira orang mati masih mengalir akan amalnya. Nah, pengarahnya amal jariah. Nah, itu mengalir karena pahalanya walaupun orang punya sudah kata kau bergerak atau orangnya sudah mati. Nah, Pak, amal jariah. Nah, pengaruhnya contohnya bersedekah, memberi ide orang berupa apa? Terserah dia, berupa harta, berupa uang atau duit
kita tukarkan sesuatu itu tadi yang digunakan orang yang memakai yang kita bari itu tadi untuk beribadah, mengalir. Mati bukan bari, dipakai orang yang dibari sesuatu itu tadi, baju kah, tapi kah, napakah, mengalir. Atau sumur, misalnya kita memberi sumber air sehingga orang itu tadi menggunakan banyu dan kita beri itu tadi, orangnya mati tetap mengalir pahala orang yang mati daripada beramal yang itu tadi. Dan itu pula yang kedua itu tadi, apabila kita hendak mendapatkan pahala orangnya sudah mati. Tapi kalau di sini bacaannya yang pertama susunannya apabila mati dan kalau lagi beramal. Itu. Cumanya ada jalannya, apabila hendak dapat kiriman amal sebelum mati, ulah dulu lahan. Napakah? Terserah kita aja masing-masing tuh. Napa yang menurut kita kawak membantu atau menjadikan amal sehingga kita mati itu tidak kiriman pahala. Maka dengan mengingat mati itu cukuplah bagi kita untuk menjadi peringatan dan keinsafan untuk memperbanyak beramal soleh. Jadi ingat mati itu. Dari sini cukup pada. Nampak pertama, ingat diri, insaf, menghitung diri. Maka kau Tuhan udah nih, nah kan? Amal kada tapi ada durasi kitanya awak Tuhan, oh itu sama kada ada. Maka mesti pancang mati. Nah di mana itu? Ngarannya peringatan itu. Cukup aja udah Presiden. Peringatan dan keinsafan, sadar diri, memperbanyak untuk memperbanyak beramal soleh selagi masih hidup di dalam dunia ini. Tempulu bahasa kitanya. Tapi katakan tempulunya tempulu nang napa? Ada juga orangnya tempulu gagah, buhuma banyak ada mengingat. Tapi buhuma untuk sedunia aja. Tapi ada orang tempulu sehat ya, kau belajaran terus seminggu tulak kemana kah? Wah itu tempulu juga. Tempulu kawa, tempulu sehat, tempulu hidup, mengisi waktu beribadah. Makanya mah kada kawal lagi, nah tuh ke jauh-jauh misalnya, nang parak. Di manakah kita mau usahakan nang waktu tempulu itu tadi? Amun kau ke jauh baik. Kemana kau pada orang tulak? Kada kawal lagi ke jauh nang parak. Nah nang sayang kada itu tadi kawa aja nang parak, kawa aja kadau kad tulak lalu, nah rugi. Kajauh kada tulak nang parak parai. Itu rugi ngarannya. Jangan. Kenapa garang cari bekal untuk menghadapi kematian. Nah itu makanya Nabi kita itu tadi menyuruh kepada kita jangan takut dengan mati, jangan wani dengan mati. Jalannya apa? Cari bekal untuk menghadapi mati. Itu masa ada wani mati nah wajar. Umat wani banget dengan mati, jangan juga. Artinya jangan dilawan kematian. Cari bekal, kada usah digaduh kematian. Yang penting kita yakin mati itu macam mandat kita dapati. Cari bekal untuk menghadapi kematian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita, kafa bil mauti wa'idan. Artinya cukuplah dengan mengingat mati itu menjadi pengajaran, yaitu dengan mengingat mati mendatangkan dua faedah. Pengajaran artinya pendidikan atau pengarannya itu artinya pelajaran. Apabila kita mati timbul kena dua, pelajaran, pendidikan. Nah itu otomatis. Nah kayak gitu nah. Mau kita tahu tuh. Otomatis apabila kita mengingat kematian karena timbul nang dua kuting pelajaran ini tadi. Nang apa pertama? Pertama berpaling hati daripada dunia. Artinya nang dulu hendak tarus dunia, baju hendak
sandal handak, tas handak, kerudung handak. Oh, ingat kematian. Nang ada hadagin banyak nang adagin kada tapi enta pakai, paksa duitnya kada ada nih duitnya kada ada. Bisa ngaran itu nih karena bisa menyesuaikan itu ngarannya orang berilmu. Ini nangali banget ini kada bisa menyesuaikan itu nangali duit kada ada handak terus itu sakit ngarannya. Tapi nang menyesuaikan ini nang luar biasa, duit kada ada handak kau disadangan nih itu harap sudah main buah udah atas sakada tapi handak. Nah pas itu nih ini baju habang baju kuning kada baik jual gini baju habang kada baik jual baju kuning gini melihat dari belakang aja mau baik banget sekali melihat kamu udah beceramin asusupan melihat ini karat batu dari orangnya. Jadi jadi apa berpaling hati daripada dunia dan perhiasannya, karena orang yang mati itu tidak membawa harta kekayaan dan perhiasan dunia, maka tak ada gunanya mengumpulkan sebanyak-banyak harta dan kesenangannya di dalam dunia ini. Sedang perbekalan untuk keselamatan hidup di akhirat tidak dicukupkan. Nah, jadi Sidin, jadi Sidin toh, mengatakan kawan kita nih, jadi Sidin jangan hemat urusan dunia, jangan terpaling. Ini urusan dunia banyak banget dicari, urusan bekal sangu kada dicari, jangan jadi Sidin. Nah, itu bekal kada mayu belum. Caranya bekal ini bahasa kitanya sangu, makin banyak sangu makan nyaman. Kayak orang tua paling banyak duit nang nyaman pian kada banyak tukaran kada. Ini hendak itu, hendak ini dia kejauh hendak nukarannya, tapi duitnya kada ada. Kau menukar. Coba bila kada sahabat hendak tegal banyak sama duit. Pian, napa hendak tukar, napa hendak tukar. Nah kayak itu juga orang yang di negeri akhirat. Orang yang banyak bekalnya, maka orang itu akan mendapatkan kenyamanan nantinya di negeri akhirat. Nah jadi itu pelajaran yang pertama, berpaling hati daripada dunia dan perhiasannya. Kan Bapak? Itu tahapannya. Kemudian kayak kita kada kawapang langsung. Nantinya memang sekurang-kurangnya apa? Mengurangi hati tuh. Nah asalnya kita hendak ini hendak itu, jangan juga kada sing hendak kan, amun sing aneh kan karena apa aja, orang aneh, orang ini jarang, kada hendak lalu ya, jangan. Artinya kita sedang aja hati itu tadi apa? Apabila urusan dunia kita sandarkan ke negeri, urusan kita sandarkan untuk akhirat. Nah urusan dunia mau ini jadi, tapi kita sadangani urusan dunia itu jangan hemat, artinya kegunaan untuk akhiratnya pun ada. Itu pendidikan atau pengajaran yang pertama tentang mengingat mati. Nah, pengajaran yang kedua tentang mengingat mati itu tadi bahwasanya menggemarkannya kepada memperbanyak beramal soleh dan perbekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Nah, ini barulah beramal macam kita tuh. Balalu turun belajaran, balalu anak mencari ilmu pengetahuan. Kenapa garang? Karena sumber atau karena pungkalanya orang itu mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dengan ilmu. Bila kada ilmu kada mau nyaman kan? Apa aja? Nah jadi itu. Jadi kita dapat memperbanyak beramal soleh. Begawi apa kah? Di amal. Tasbih kada lagi di lapas. Amun kada di lapas juga ada andakan di kantong. Wah. Ada guru Semarang di pesantren nang tulak ke Bahaul. Wajar pesan abah guru sokumpul jadi napa amalia, napa amalannya, napa jangan ditinggal tasbih. Wah di situ. Amalan bawa tasbih aja. Tak ketika kada jadi masalah, nang penting bawa tasbih. Kenapa garang orang yang membawa tasbih dicatat beramal? Catat dah. Kenapa pada ketika orang itu mengambil tasbih hendak beribadah. Jadi anak mengkantung tasbih. Nah bacanya supaya dicatat beramal.
Nah itu. Jangan kada ingat lagi tasbih, bokolat tasbihnya. Kada ingat lagi anakannya. Amun garing hanya saja tasbih, mana tasbihku ya. Oh, garing orangnya udah, mau tiga kada hira-hira di tasbih. Nah itu. Jadi itu banyak beramal soleh karena perbekalan untuk dibawa ke negeri akhirat. Sabda Nabi kita, "Aktsiru min zikri hazimil ladzat, fa innahu ma dzakaru ahadun min daikin minal aisi illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dayya'aha." Artinya banyakilah kamu mengingat yang memutuskan lezat. Ingat mati itu putus kelezatan. Maka sesungguhnya tidak mengingatnya oleh seseorang yang di dalam kesempitan hidupnya, melainkan menjadi keluasan baginya. Nah, jadi sidin, apabila orang tuh jadi sidin mengingat kematian, ini dalam hadis di sini mengatakan ini mengingat kematian orang tuh karena nyaman. Orang tuh mengingat kematian nyaman karena kenapa? Balalu hendak beramal. Artinya arwah mama ya, punya orang punya tule leh. Jadi apa yang bacaan di neguling tuh kayak aku mati, kayak aku mati. Itu tuh baru sekali menyebut kena. Itu mengatakan diri ini. Jadi tuli dong dia nggak, gue ucap. Mengatakan kena aku mati ini. Itu tuh anak guring. Nah jadi di sini artinya keterangan ini tadi bahwasanya seseorang yang dalam kesempitan hidupnya melainkan menjadi keluasan baginya. Jadi orang itu tadi apabila mengingat kematian diisinya dengan beramal ibadah, maka itu tadi mendapatkan keluasan dalam negeri akhiratnya. Nah itu. Dan jika dalam keluasan maka menyempitkan akan dia. Nah ini maknanya. Pada hadis yang lain ada menyebutkan, ada sini, mati orang yang fakir, orang miskin karena berharta, yang diisinya dengan beribadah itu kesenangan baginya. Tapi lain bunuh diri lain. Adanya orangnya biasa aja di kampung, kada bisa ngerayain apa-apa, kada orang kenapa-napa. Bohomaan ada aja bang bohomaan tapi kada banyak. 40 burungan misalnya tuh kada banyak. Orang banyak beratusnya banyak karena orang tuh 100 burungan, 40 burungan hanya deh bisa. Misalnya tuh artinya kada tuh orang fakir itu tadi mempunyai apabila sampai kematian maka orang itu akan senang baginya karena penderitaan hidup itu telah lepas daripadanya dan mati itu daripada orang miskin tadi. Jadi ingat situ dulu. Jadi orang miskin apabila mati itu hilang penderitaannya selama hidup di dunia. Tapi senang beramal. Habis waktunya mati di dunia, habis dah kemiskinannya, isinya dengan beramal, maka kena mendapatkan keluasan dalam di negeri akhiratnya. Itu bagi orang yang fakir mati melepaskan dari pilihan dalam kehidupannya. Dan mati orang yang kaya. Nah ini kalau tadi orang kaya 600 burungan bisa berukan. Menang orang miskin 40 aja. Mati orang yang kaya itu tadi kedukaan atasnya, artinya sedih. Maka takutan banget mati. Kenapa? Karena ia sayang meninggalkan harta dan rumahnya dan rumah tangganya yang akan dimiliki orang lain. Nah, itu di sini. Nah, takutan orang banyak harta tuh. Jadi takutan banget mati. Kenapa? Karena inya merasa harta yang dimiliki pacang hilang, pindah ke orang lain. Nah itu tadi yang merasa itu tadi hartanya milik
inya atau ampunnya. Tapi kalau orang kaya misalnya, yang hebat nih, ini keterangannya. Orang yang kaya dan merasa hartanya itu milik Allah, ini kada takutan mati. Mati kada takutan, hidup pun kada segan. Ini adalah mati segan, hidup segan, mati tak mau. Nah, itu di mana itu bingung lah kali, hidup segan, mati tak mau. Itu tuh orang mahala, keracahan, nyaman kada, sakit kada, mati segan hidup, hidup segan, mati tak mau. Tapi kalau orang itu tadi ingat dengan apa yang dimiliki itu dari pemberian daripada Allah atau milik Allah, ini tidak apa-apa. Ayo jalan aman apabila orang engkau merasakan itu tadi. Jadi keterangan hadis ini tadi bahwasanya orang miskin apabila sampai waktunya kematian melepaskan daripada penderitaannya, menyambung kepada keluasan dalam kehidupan negeri akhirat. Miskin beramal. Kedua, orang kaya takutan dengan kematian. Kenapa? Karena dia merasa orang itu tadi hilang hartanya akan terpindah kepada orang lain apabila ia merasa hartanya orang. Nah, jadi itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya sifat yang kepujian yang terakhir ini tadi artinya hendaklah kita begamat mengingatkan tentang kematian. Jadi itu. Jadi harapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir daripada umur kita ini tadi diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.